Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Siti Maryam alaihissalam ketika beliau hendak melahirkan Nabi Isa alaihissalam, beliau dalam keadaan sedih. Beliau dalam keadaan gundah. Apa yang akan terjadi setelah beliau akan memiliki anak? Apa yang akan dikatakan oleh orang-orang seorang wanita yang punya anak tanpa seorang suami? Maka dalam keadaan ini beliau sangat sedih, sangat gundah dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Akan tetapi apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Ketika Siti Maryam alaihissalam dalam keadaan beliau gundah, bahkan bisa dikatakan dalam keadaan beliau sudah putus asa, ternyata di situ ada hadiah yang sedang menanti Siti Maryam alaihissalam, yaitu adanya Nabi Isa alaihissalam sebagai anaknya. Dan inilah yang menjadi sebab terbesar kemuliaan dari Siti Maryam alaihissalam memiliki anak seorang nabi yang namanya selalu disebutkan setiap kali nama Nabi Isa alaihissalam disebutkan, Isa bin Maryam. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam hidup kita pasti tidak akan lepas dari ujian, dari musibah, dari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hidup ini. Akan tetapi yakinlah bahwa setiap ujian itu pasti ada hadiah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang dengan sabar menjalani ujian tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, pasti Allah akan memberikan ujian kepada hamba tersebut. Karena apa? Karena pertama itu sebagai ujian tentang keimanan seorang hamba itu. Apakah dia benar-benar tulus, apakah dia benar sungguh-sungguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya tadi, karena ada hadiah yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba tersebut ketika dia menerima dan sabar menjalani ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah Siti Maryam alaihissalam mendapatkan seorang putra Nabi Isa alaihissalam, dan ini menjadi titik permulaan dari kehidupan yang hakiki yang dijalani oleh Siti Maryam alaihissalam. Dan itu juga mungkin bisa berlaku pada diri kita. Mungkin kita berada pada titik putus asa yang mana kita bisa membayangkan bagaimana Siti Maryam alaihissalam, beliau sampai mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Andaikan aku itu mati dan aku menjadi manusia yang terlupakan, andaikan tidak ada orang yang mengenalku. Artinya sudah putus asa. Mungkin kita bisa sama kondisinya dengan Siti Maryam. Kita putus asa, sudah tidak punya harapan hidup lagi, tapi ternyata itu bisa menjadi titik awal kehidupan kita, bahwa setelah itu akan banyak hadiah-hadiah, akan banyak keistimewaan-keistimewaan yang akan kita dapatkan dalam menjalani hidup di dunia ini sebagaimana yang didapatkan oleh Siti Maryam alaihissalam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal selanjutnya, ketika Siti Maryam alaihissalam dalam keadaan sedih, beliau menggendong anaknya Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam tiba-tiba diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbincang-bincang dengan ibunya, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fanadaha min tahtiha. Tiba-tiba dari bawahnya, dari bawah Siti Maryam alaihissalam, yaitu dari arah Nabi Isa alaihissalam, tiba-tiba Nabi Isa memanggil ibunya.
Subhanallah. Seorang bayi yang baru lahir tiba-tiba berbicara dengan ibunya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam? Dan ini dikatakan sebagai peran pertama Nabi Isa alaihissalam. Apa yang beliau katakan? Allah tahzani, wahai ibuku jangan bersedih. Nabi Isa alaihissalam menghibur ibunya. Nabi Isa alaihissalam menghibur ibunya. Dan tadi Allah subhanahu wa ta'ala sangat memperhatikan perasaan orang tua, termasuk orang tua kita, apalagi ibu. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapa orang yang paling berhak untuk kita baik kepada mereka? Nabi menjawab pertanyaan ini dengan satu jawaban, ibumu. Orang ini bertanya lagi sampai 3 kali, dalam riwayat sampai 4 kali. Nabi tetap menjawab ibumu. Kemudian di jawaban terakhir Nabi menjawab ayahmu. Karena perasaan ibu ini adalah salah satu perasaan yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencari ridho ibu kita, ridho orang tua kita. Karena dengan itu kita akan benar-benar mendapatkan kebahagiaan hakiki di dalam kehidupan ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam beliau menghibur ibunya. Allah tahzani. Bukan cuma itu. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, wahai ibuku, di bawah kakimu itu ada air yang mengalir, ada parit yang mengalir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Siti Maryam alaihissalam ya setelah melahirkan beliau dalam keadaan payah, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah untuk Siti Maryam alaihissalam, dan hadiah itu dikabarkan oleh anaknya Nabi Isa alaihissalam yang pada saat itu masih dalam keadaan balita. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata, "Huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya." Kemudian goyanglah pohon ini, maka niscaya akan jatuh dari pohon ini buah-buah kurma yang bisa disantap oleh Siti Maryam. Fakuli washrobi, dan makanlah serta minumlah, wa qarri aina, dan berbahagialah wahai ibuku. Subhanallah, seorang balita Nabi Isa alaihissalam menghibur ibunya. Dan seharusnya kita mengikuti Nabi Isa alaihissalam dalam hal ini. Jadilah kita orang yang selalu membawa kebahagiaan bagi orang lain. Dan orang-orang yang seperti ini bisa kita katakan langka dalam kehidupan. Maka jadilah kita satu dari mereka. Sebab orang yang memiliki seni kemahiran menyenangkan hati orang lain dalam keadaan sedih, dalam keadaan gundah, orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan cinta Allah, yang akan mendapatkan cinta Rasulullah, begitu juga akan mendapatkan cinta seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idkhalus surur ala qalbil mu'min sadaqah, bahwa memberikan kebahagiaan di hati seorang mukmin, apalagi dia dalam keadaan sedih, kita rubah kesedihannya menjadi kegembiraan, maka di sini kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah mendapatkan cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga cinta seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan seluruh yang kita dengarkan dari kisah-kisah Nabi Isa alaihissalam bersama dengan ibunya Siti Maryam alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.